Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dengan kedatangan Claessens, kini lini tengah Inter seperti cake yang diberi tambahan cherry. Inzaghi menginginkan seseorang yang bisa terus berlari menjelajah lapangan dan mencetak gol serta menambah kedalaman skuad. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Akhirnya bursa transfer musim panas 2023-2024 ditutup sudah. Kita total merekrut 12 pemain teman-teman. Gila, ini bisa bikin satu tim sendiri sih. Dan rekrutannya ada dari semua lini. Sebagai contoh, di posisi kiper kita punya Yann Sommer, Emil Audero, dan Rafael De Gennaro. Kita merekrut 3 kiper sekaligus untuk musim ini. Kemudian untuk posisi back kita merekrut Benjamin Pavard dan Jan Bisek. Kemudian untuk lini tengah di posisi Mezzala ada Davide Fratesi dan David Claessens. Untuk wingbacknya ada Juan Cuadrado dan Carlos Augusto. Kemudian ada trio penyerang dalam diri Marcus Thuram, Marco Arnautovic, dan Alexis Sanchez. Kalau menurut teman-teman nih, dari 1 sampai 10 teman-teman ngasih nilai berapa untuk rekrutan kita di musim ini? Kalau gue akan memberi nilai 9 sampai 9,5 karena kalau dilihat dari on paper ya, di atas kertas, wah ini perekrutannya luar biasa banget, memenuhi banyak aspek. Jelas banget perekrutan kita di musim ini membuat kedalaman skuad menjadi sangat bagus. Jarak kualitas antara pemain pilar dan pemain pelapis sangat tipis sekarang. Selain itu, perekrutan kita tidak hanya memperbaiki di posisi-posisi tertentu, seperti yang tadi udah gue bacain, dari posisi kiper sampai penyerang, semua lini ada perekrutan baru. Dan lebih daripada itu, kita melakukan peremajaan skuad dengan cara yang tepat. Sebagai contoh, kita membeli pemain muda yang sangat amat potensial dalam diri Jan Bisek dan Fratesi. Tetapi untuk mengimbangi itu ya, supaya tim kita tidak muda-muda banget, tidak lugu-lugu banget, kita juga merekrut pemain di usia emas dengan kualitas yang sudah berada di titik puncak ya, seperti Benjamin Pavard. Kemudian kita juga merekrut pemain yang sedang ada di usia emas tetapi masih sangat haus gelar dalam diri Carlos Augusto dan Marcus Thuram. Dan kita juga merekrut pemain senior yang sudah banyak pengalaman juara untuk membimbing pemain-pemain muda kita. Ada Alexis Sanchez dan Cuadrado. Lalu kita juga merekrut pemain senior berkualitas tapi masih haus gelar. Gelarnya nggak banyak-banyak banget seperti Yann Sommer, Claessens, dan juga Arnautovic. Jadi menurut gua 12 pemain yang direkrut oleh Marotta Ausilio musim ini sangat amat paket komplit. Tetapi kalau kita mau lihat kekurangannya, mau dicari-cari kekurangannya, memang gua akuin kita membutuhkan gelandang fisikal sih. Kita kekurangan gelandang fisikal. Gelandang yang mau memerankan tugas-tugas kotor ya, berlari ke kanan ke kiri, marking pemain, tackle, mendapatkan kartu kuning. Dan kalau dulu-dulu kita selalu punya gelandang tower nih yang jago dalam hal heading. Dulu ada Gagliardini dan Vecino, sebelumnya ada Patrick Vieira, sekarang nggak ada sama sekali. Kemudian lanjut, berita kedua untuk Cerewetin Inter hari ini. Teman-teman, Sensi belum apa-apa nih, baru tampil 1 kali dari 2 laga terakhir, itu pun tampilnya cuma berapa menit. Dia cedera. Cederanya tahu nggak teman-teman apaan? Yaitu muscle fatigue, kelelahan otot. Dia lelah ngapain? Main juga jarang. Kita juga baru main 2 giornata, kok bisa-bisanya ya muscle fatigue ya? Kok bisa-bisanya kelelahan otot? Dan ini menyebabkan Sensi kemungkinan besar absen di partai lawan Fiorentina. Ada aja, padahal ini kesempatan dia jadi starter ya, karena Mkhitaryan kan belum bugar-bugar banget sebetulnya. Hal inilah teman-teman yang membuat kita menjadi maklum ya kenapa Inzaghi ngotot pingin punya 7 gelandang, karena dia nggak yakin dengan kebugaran Sensi. Kemudian selain Sensi, pemain kita yang kemungkinan besar absen lawan Fiorentina adalah Alexis Sanchez. Di sini dikatakan bahwa Alexis Sanchez belum siap secara fisik karena selama 2 bulan pramusim Alexis Sanchez berlatih pribadi ya bersama personal trainer dia, tidak berlatih bersama tim. Sehingga untuk kondisi Alexis Sanchez saat ini kebugarannya masih jauh tertinggal dengan rekan-rekan yang lain. Akan tetapi kabar baiknya teman-teman, kemungkinan besar Mkhitaryan dan Pavard sudah bisa bermain lawan Fiorentina. Mkhitaryan sempat terkilir ketika partai lawan Cagliari, ditarik keluar, tetapi ini beberapa hari terakhir sudah berlatih bersama tim. Ada kemungkinan bahkan dia kembali menjadi starter. Ini berarti Fratesi cadangan lagi. Selain itu, pemain baru kita, Pavard, juga kemungkinan sudah bisa available di partai lawan Fiorentina walaupun bukan sebagai starter. Kemungkinan besar debut Pavard mungkin akan ada di babak kedua. Dia akan mendapatkan beberapa menit bermain. Lalu lanjut berita berikutnya dari rekrutan terakhir kita, Claessens. Dia bilang begini nih ketika selesai tanda tangan. Saya adalah complete player, pemain yang lengkap. Saya bisa membantu serangan dan juga pertahanan. Saya di sini karena ingin memenangkan banyak trofi. Saya mencetak banyak
gol dalam karir saya. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak, tetapi saya sering mencetak gol pembuka. Itulah kenapa saya mendapatkan julukan Mister 1-0, karena saya sering mencetak gol pembuka dan saya sangat bangga atas julukan ini. Serie A adalah liga yang berat dan saya sudah mendengarkan banyak hal dari teman-teman saya di Serie A. Memang terkadang kita harus mengubah skenario hidup, skenario karir, dan saya senang dengan petualangan yang baru ini. Saya juga sudah berbicara dengan De Vrij dan Dumfries, rekan saya di tim nasional Belanda. Mereka bercerita tentang Inter dan tim ini, dan hanya kalimat positiflah yang keluar dari mulut mereka. Gokil, masa iya sih Dumfries keluarnya kalimat positif? Dia aja sering kita maki-maki ya teman-teman. Terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue ingin bacain artikel dari La Gazzetta. Pertama, mereka membahas tentang Fratesi. Gazzetta bilang begini, waktu untuk Fratesi akan segera datang. Saat ini dia baru tampil 29 menit dalam 2 pertandingan, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Inter dan Inzaghi memiliki ide yang jelas untuk Fratesi, gelandang yang baru saja tiba dari Sassuolo. Titik balik Fratesi akan datang setelah international break, ketika Inter akan mendapatkan jadwal padat Serie A dan Liga Champions. Tentu saja Inzaghi akan memanfaatkan kedalaman tim dan memaksimalkan seluruh pemainnya seperti yang dia lakukan di fase akhir musim lalu. Kemudian Gazzetta melanjutkan bahwa Fratesi adalah pemain yang fleksibel. Ia bisa bermain di posisi Mkhitaryan dan Barella. Selain itu, ia ada di atas Sensi dalam hierarki tim gelandang Inter. Dan kita semua memahami bahwa posisi terbaik untuk semua pemain sepak bola adalah berada di lapangan apapun role-nya. Kemudian Gazzetta juga membahas sedikit tentang lini tengah kita teman-teman. Mereka bilang begini, Inter lini tengah berkelas. Maksudnya berkelas tuh plesetan, berklasan gitu maksudnya. Nih plesetannya kayak Indonesia anjir. Dengan kedatangan klasan kini lini tengah Inter seperti cake yang diberi tambahan cherry. Inzaghi menginginkan seseorang yang bisa terus berlari menjelajah lapangan dan mencetak gol serta menambah kedalaman skuad. Hal inilah yang dicari dalam diri Claessens. Claessens datang dengan kontrak 1 tahun dan opsi tambahan 1 tahun berikutnya dan gaji 1,5 juta per tahun. Sensi dan Aslani akhirnya tetap bertahan di Inter, artinya Inter memiliki 7 gelandang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, skor teman-teman, penilaian teman-teman untuk bursa transfer kita musim ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.